بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Termasuk perjumpaan kita pada sore hari ini, ya, perjumpaan perdana setelah bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menerima puasa kita dan berikan sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga puasa 6 hari Syawal kita yang kita lakukan karena Allah taala menjadikan sebab kita mendapatkan predikat berpuasa 1 tahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, melanjutkan kajian kita Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Taifah al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, di mana pada sore hari ini kita akan masuki pasal tentang alamatul firqatin najiyah, tentang ciri-ciri tanda-tanda golongan yang selamat yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah. Saya bacakan, langsung saja saya bacakan apa yang beliau sampaikan. Poin yang pertama yang beliau sampaikan, al-firqatul najiyah hum qilah bainan nas da'alahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasin su'in katsir ma ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Sahihun rawahu Ahmad. Beliau sampaikan bahwa golongan yang selamat di antara tanda atau alamat yang bisa terlihat yaitu bahwa mereka lah qilah bainan nas. Mereka sedikit. Mereka kelompok minoritas. Mereka komunitas yang minoritas di tengah-tengah masyarakat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mendoakan kebaikan untuk mereka, yaitu dengan sabdanya tuba lil ghuraba. Berbahagialah bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang asing di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba, yang asing tersebut, yang terasing, yaitu unasun solihun fi unasin su'in kasir, yaitu orang-orang yang soleh di tengah-tengah manusia yang banyak, yang buruk. Orang-orang yang soleh di tengah-tengah masyarakat yang buruk. Ma ya'sihim aktsaru mimman yuti'ihim. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'u.
bahwa yang mendurhakai mereka, yang berseberangan dengan kebaikan yang mereka lakukan itu lebih banyak daripada yang mencocoki mereka, yang patuh kepada mereka dalam kebaikan, yang meladani mereka dalam kebaikan. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Kemudian beliau sampaikan, setelah menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau bawakan sebuah ayat. Beliau sampaikan, walaqad akhbar anhum al-Qur'anu al-karimu faqala madiyan lahum wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh Allah Ta'ala telah atau Al-Quran itu telah memberitakan tentang mereka. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran memuji mereka, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Mu'alif atau penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan di antara alamat dari golongan yang selamat bahwa mereka itu adalah sedikit, jumlahnya minoritas. Ya, dan demikianlah bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan jalan kebenaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dan diestafetkan oleh para sahabat Nabi SAW, maka dalam perjalanannya mereka jumlahnya sedikit. Sebagaimana yang sudah kita dapatkan hadis yang sebelumnya juga, bahwa badal Islamu ghaliban fasaudu ghaliban kama bada. Islam berawal dengan asing, awal kaum muslimin sangat minoritas, kemudian nanti kembali akan minoritas seperti awal kehadirannya. Dan kita hidup di zaman di mana pelaksanaan Islam oleh kaum muslimin itu hal yang minoritas. Bahwa kaum muslimin yang betul-betul berjalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah minoritas. Minoritas di tengah-tengah umat manusia. Nah, mereka minoritas sedikit dibandingkan seluruh jumlah manusia, mencakup orang-orang kafirnya. Bahkan mereka juga minoritas di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka al-firqatul najiyah, ahlus sunnah wal jamaah itu minoritas di tengah-tengah kaum muslimin. Yaitu orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan jalan hidup Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Nabi kita SAW ya, mendoakan bagi mereka tuba, kebahagiaan. Sebagian ada tafsir tentang tuba adalah sebuah pohon yang sangat rindang di surga, yang kerindangannya adalah didapatkan untuk jauh perjalanan. Maka gambaran tentang kebahagiaan, realita tentang kebahagiaan yang akan didapatkan, maka sering diterjemahkan dengan kebahagiaan. Bahagialah bagi al-ghuraba. Nah, siapa yang dimaksudkan dengan al-ghuraba dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu unasun solihun, manusia-manusia yang soleh. Manusia yang soleh adalah yang dia menegakkan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama. Itulah predikat orang yang soleh. Man aqama huququllah wa huquqal ibad. Jadi hak-hak Allah dia tunaikan. Pengabdian kepada Allah, hubungan vertikal, hablum minallah, dia tunaikan dengan baik. Kewajiban-kewajiban ubudiyah kepada Allah, dari sholat 5 waktu, kemudian zakat, puasa, haji, baik yang wajib maupun yang sunnah, aktivitas puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, zikir, qiraatul Quran dan sebagainya. Itu ibadah mahdhah.
ibadah yang kaitannya hubungan langsung dengan Allah Ta'ala, maka mereka tunaikan. Mentauhidkan Allah Ta'ala, mematuhi perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, itu mereka tunaikan dengan baik. Hablum minallahnya. Demikian juga hubungan horizontalnya, hubungan sesama, hablum minannas, maka ditunaikan dengan baik. Sehingga mereka menunaikan apa yang menjadi hak yang mesti disampaikan, ditunaikan kepada sesama umat manusia atau sesama kaum muslimin, kepada sama manusia secara umum dan wabil khusus kepada sama kaum muslimin, dari termasuk diantaranya silaturahim, kemudian membantu yang kekurangan, membantu yang kesulitan, kemudian menghormati tamu, baik sama tetangga, dan hubungan-hubungan sosial yang lainnya. Jual beli secara benar, tidak ada perbuatan aniaya, pendoliman, pengambilan hak sesama tanpa alasan, yang pengambilan hak sama dengan cara yang batil, maka itu tidak dilakukan. Jadi menunaikan apa yang menjadi hak samanya, tidak mengurangi, tidak menganiaya terhadap sesamanya, bahkan kemudian berbuat ihsan kepada sesamanya. Tidak hanya menunaikan yang wajib-wajib terhadap sesamanya, tetapi juga menunaikan hal-hal yang disunahkan, yang dianjurkan kepada sesamanya. Nah, itulah orang soleh dengan ketingkatan kesolehan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang jelas, apa yang menjadi kewajiban minimal kaitannya dengan hak Allah dia tunaikan. Demikian juga apa yang menjadi kewajiban minimal terhadap hak sesama dia tunaikan. Kemudian yang lebih dari itu maka menambah dengan hal-hal yang disunahkan kaitannya dengan hak Allah dan hak sesama. Maka itulah orang-orang yang soleh yang telah menyempurnakan di dalam penunaian hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama. Nah, mereka orang-orang yang seperti itu untuk kondisi hari ini adalah unasun yang dia sedikit di tengah-tengah manusia yang, karena pada umumnya masyarakat mereka tidak menunaikan hak Allah dan juga tidak menunaikan hak. Mereka meninggalkan ubudiyah maksud kepada Allah, mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan dan lain sebagainya dari kewajiban-kewajiban.
dari maka kalau ada hari ini seseorang yang betul-betul dia menunaikan hak Allah, baik kaitannya dengan hatinya, lisannya maupun perbuatannya, dan juga kesamaan baik dengan hatinya, lisannya maupun perbuatannya sesuai dengan aturan syariat, betul-betul menjadi orang soleh pada hari ini, maka dipastikan bahwa dia adalah seorang al-firqatul najiyah. Maka marilah bermuamalah atau kemudian bergaulah dengan mereka, teladanilah mereka di dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka lah bagi umat manusia kalau menjadi ini di bagian dari al-firqatul najiyah. Di dalam firman Allah yang beliau bawakan, yang ada orang itu dan sedikit dari hambaku yang dimaksud hamba ya hamba Allah pada Allah baik secara lahir maupun batin, karena hakikat bersyukur kepada Allah adalah ketaatan yang mencakup 3 rukun di dalam syukur. Yang pertama adalah hatinya mengakui bahwa nikmat yang dirasakanlah dari Allah SWT merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang dia dapatkan, kemanfaatan yang dia dapatkan, kebaikan yang dia dapatkan, kenikmatan yang dia dapatkan, dia yakin bahwa itu adalah dari si Allah Ta'ala, anugerah dari Allah SWT. Kemudian lesannya menisbatkan nikmat itu kepada Allah, menyandarkan nikmat itu kepada Allah, mengakui dengan lesannya bahwa nikmat itulah sumbernya dari Allah SWT. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat, sekecil apapun yang bersama kalian, yang ada pada kalian itulah dari Allah SWT. Demikian Allah berfirman. Maka segala nikmat yang didapatkan itu dinisbatkan kepada Allah dan diceritakan, dikatakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ada pada nikmat Tuhan maka ceritakanlah, katakanlah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah yang dia terima apapun bentuknya, maka digunakan dalam hal-hal yang Allah ridho terhadapnya, dalam hal-hal yang merupakan bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba Allah yang demikian itu sedikit. Maka orang yang bersyukur kepada Allah pasti orang yang taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah, dia semakin bersyukur. Dan pokok dari syukur kepada Allah adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka orang musyrik itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Pokok kekufuran syirik. Termasuk bersyukur kepada Allah adalah mengikuti sunnah. Karena diutusnya Nabi, diutusnya Rasul oleh Allah. Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang yang Allah mengutus Rasul kepada mereka, lalu kemudian syariat Rasul tidak ditaati, tidak diteladani,
itulah termasuk sebesar-besar kekufuran. Maka pelaksanaan ibadah yang tidak mencontoh apa yang diteladankan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah terakhir, maka itulah bentuk kufur nikmat. Maka orang yang paling kufur kepada Allah lah adalah orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala, orang yang ibadahnya tidak mengikuti teladan Nabi SAW, orang yang ibadahnya khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Kemudian orang yang dia meninggalkan berbagai macam ketaatan kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar hal-hal yang haram, kemudian juga yang berbuat aniaya kepada sesama, yang menghambur-hamburkan harta benda yang diberikan kepadanya untuk hal-hal yang mubadir, yang sia-sia. Maka itu semuanya bentuk-bentuk kufur kepada Allah Ta'ala. Nah, maka Al-Firqatun Najiyah, tampilan yang ada pada mereka yang bisa dilihat secara zahir, mereka lah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dan sedikit, yaitu yang menegakkan tauhid dalam kehidupannya, menegakkan sunnah dalam kehidupannya, dan mereka pun berbuat baik terhadap sesamanya, berakhlak mulia terhadap sesamanya. Itulah gambaran konkret tentang seperti apa Al-Firqatun Najiyah. Meskipun tidak dipungkiri bahwa Al-Firqatun Najiyah itu secara individunya mereka berbeda-beda kualitasnya, berbeda-beda tingkatan ketaatannya, tingkatan keimanannya. Tetapi secara umum demikianlah gambaran Al-Firqatun Najiyah yang terbaiknya, yang sempurnanya. Allah a'lam bishawab. Para pemirsa Ifafinu rahimani wa rahmatullah. Nah, pada poin yang pertama ini terkait dengan hadis Nabi SAW tentang guroba dan firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 13, saya catatkan beberapa poin faedah. Yang pertama, bahwa keterasingan yang terpuji jika karena kebaikan. Bahwa seseorang itu terasing, seseorang itu menjadi kelompok minoritas, itu terpuji dengan syarat apabila keminoritasannya, keterasingannya disebabkan karena kebaikan yang ada padanya. Sebagaimana sudah disampaikan pada pelajaran sebelumnya. Bukanlah keterasingan minoritas yang dalam keburukan. Sudah minoritas buruk lagi. Yang dimaksud terpuji dengan keterasingan apabila keterasingannya lah di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, karena dia berpegang teguh dengan jalan hidup yang benar, kemudian dia terasing di masyarakatnya, maka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang terpuji dengan keterasingannya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam sejarah kehidupan manusia, orang buruk lebih dominan dari orang baik. Ya, dan demikianlah sejarah para rasul. Bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu diutus di tengah-tengah manusia yang buruk. Buruk secara akidahnya dan buruk secara amaliyahnya. Mereka mempersekutukan Allah SWT, mereka beribadah dengan yang tidak disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah utus kepada mereka Rasul. Dan yang memenuhi ajakan Rasul itu tetap sedikit dibandingkan yang tidak memenuhinya. Yang memenuhi ajakan Rasul itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang tidak memenuhinya. Itulah sejarah perjalanan umat manusia setelah kasus kesyirikan pertama kali di muka bumi, yaitu pada masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam.
Maka dari seluruh umat manusia yang sampai kepadanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam, berapa gelintir yang baik, yang mau menerima, yang mau menjadi orang yang baik, bersyukur kepada Allah, hanya sebatas yang bersama Nabi Nuh dalam Ka'bah. Maka dalam sabda Nabi SAW, ketika beliau diperlihatkan tentang umat para nabi bersama nabinya, maka beliau kata, waratu nabiya wa mau arraf. Saya melihat ada seorang nabi yang umatnya hanya kurang dari 10. Waratu nabiya wa mau arrojul wa rajulan. Juga kemudian seorang nabi yang hanya bersamanya 2 atau 1 orang saja. 1 orang atau 2 orang saja. Waratul anbiya walaysa ma'ahad. Bahkan saya melihat ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun yang menjadi pengikutnya. Maka berarti pada masa Rasul tersebut, ya yang baik hanya Rasulnya. Manusia soleh hanya Rasulnya. Semuanya manusia kufur. Ya, maka ya, yang termasuk banyak umatnya, walaupun tetap tidak mendominasi seluruh umat manusia, lebih dominan ya umat Nabi Musa AS, kemudian umat Nabi kita Muhammad SAW, termasuk yang terbanyak dari umat-umat para nabi yang mau memenuhi dakwah Rasul yang Allah utus. Sehingga ya, kita tidak boleh berhujah dengan dengan mayoritas. Karena kenyataan kehidupan umat manusia dalam sejarah perjalanan umat manusia itu bahwa mayoritas manusia itu keluar dari jalan Allah. Mayoritas manusia itu jalannya buruk, kehidupannya buruk, tidak taat dan patuh kepada Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan, Allah aturkan untuk mereka. Maka Allah tegaskan, "Intuti aksama fil ardi la yudillukan sabila." Kalau kamu mengikuti mayoritas umat manusia, maka akan mengeluarkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Maka kita harus menjadi pribadi yang merdeka, yang jangan kemudian taklid kepada kebanyakan manusia. Tetapi kita harus menjadi manusia yang berpikir dan mencari hakikat kebenaran, hakikat jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga, hakikat bersyukur adalah dengan ketaatan dan tauhid adalah pokoknya. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang taat. Dan pokok ketaatan adalah tauhid kepada Allah SWT. Maka hakikat kekufuran syirik. Dan semua bentuk kedurhakaan kepada Allah adalah kekufuran. Maka kalau kita ingin menjadi predikat orang yang bersyukur, maka miliki pokoknya yaitu tauhid, lalu kemudian sempurnakan dengan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan dilarangnya. Itulah prototip tentang prototip tentang orang yang bersyukur. Tampilan orang yang bersyukur. Kemudian yang keempat, ya, jangan minder dengan keterasingan selama di jalan yang benar. Jadi, khawfuna laumata lain. Tidak khawatir tentang celaan orang-orang yang suka mencelanya. Itu ketika siapapun kita berjalan di jalan yang benar lalu kemudian dianggap asing, terkucilkan dari masyarakatnya, nggak usah minder. Karena selama kita berada dalam kebenaran, maka Allah bersama kita. Dan ketika Allah bersama kita, maka tidak perlu khawatir dengan siapapun juga dari umat manusia, dari selain Allah SWT. Karena ketika seseorang itu berada di jalan yang benar, Allah bersamanya dengan kebersamaan yang khusus. Maka taufik, pertolongan, penjagaan itu akan didapatkan dari Allah SWT dengan kebenaran yang ada bersamanya. Sehingga tidak perlu kemudian khawatir, takut, dan minder dengan posisi terasing yang ada padanya.
Nah, itu poin-poin faedah untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, saya bacakan, beliau sampaikan, al-firqatun najiyah yu'adihim al-katsir minan nas wa yaftaruna 'alaihim wa yunabizunahum bil alqab walahum uswatun bil amya alladzina qala Allahu anhum wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura. Wa hadza ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu sahirun kadzdzab hina madam ila at-tauhid wa kanu qabla dzalika yusammunahu as-shadiqul amin. Beliau sampaikan pada poin yang kedua bahwa al-firqatun najiyah, golongan yang sama itu banyak musuhnya. Manusia yang memusuhinya banyak. Dan mereka yang memusuhinya maka tidak segan-segan untuk berdusta atas nama mereka, memfitnah mereka dengan berbagai macam fitnah, menggelari mereka dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dan tentu saja bahwa al-firqatun najiyah tersebut yang mendapatkan pertentangan, permusuhan dari masyarakatnya, dari masyarakat banyak, mendapatkan fitnah, tuduhan-tuduhan keji, mendapatkan gelaran-gelaran yang buruk, itu mereka punya teladan bahwa para nabi mendapatkan nasib seperti itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka. Allah berfirman, dan demikianlah kami ciptakan untuk menghadapi para nabi itu musuh-musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin, di mana setan-setan tersebut mewahyukan kepada sebagian, mereka mewahyukan, membisikkan kepada yang lainnya perkataan yang indah, namun hakikatnya memperdaya, menipu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaumnya menggelari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahirun kadzdzab, tukang sihir lagi pendusta, ketika Rasulullah mengajak kepada mereka untuk bertauhid. Padahal sebelumnya mereka menggelari Rasulullah SAW dengan as-shadiqul amin, yang orang yang senantiasa jujur lagi terpercaya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada poin yang kedua beliau menyampaikan tentang alamat al-firqatun najiyah. Di antara tanda-tanda dari golongan yang selamat, yaitu bahwa yang tidak suka, yang memusuhi, yang membencinya itu adalah lebih banyak. Lebih banyak dari manusia itu memusuhinya. Karena orang-orang buruk, maka mereka terganggu eksistensinya, merasa terganggu eksistensinya, bahwa kebiasaan buruk mereka itu terancam dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh as-sholihun, orang-orang soleh, dilakukan oleh al-firqatun najiyah. Karena al-firqatun najiyah, mereka tidak ada kepentingan kecuali bagaimana kemudian dirinya dan sesamanya menjadi baik. Itu yang menjadi kepentingan tujuan mereka.
maka jelas mereka punya misi untuk melakukan perubahan. Nah, orang-orang buruk, mereka merasa nyaman dengan keburukan yang mereka lakukan. Karena mereka mengumbar hawa nafsunya. Sehingga ya tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan perbaikan. Yang itu akan berdampak ya mengancam eksistensi mereka. Maka tidak segan-segan untuk kemudian melakukan iftira atas mereka, yaitu fitnah. Berbagai macam tuduhan keji. Yang mana tuduhan-tuduhan tersebut adalah betul-betul mengada-ada. Bahkan tidak segan-segan menuduh sebagai antek-antek Yahudi misalnya. Menuduh untuk kemudian menumpahkan darah misalnya. Dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan yang siapapun mendengarnya, maka akan menghindari, menjauh, tidak mau mendekat, karena telah mendapatkan stigma buruk. Telah digaungkan tuduhan-tuduhan yang keji, yang buruk, yang itu betul-betul bertentangan dengan realita yang ada pada Al-Firqatul Najiyah. Dianggap mungkin tidak menghormati ulama, tidak menghormati Nabi, tidak memuliakan orang soleh dan sebagainya. Karena tidak mengikuti tradisi-tradisi yang menyimpang, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi hal-hal yang menyelisih agama Nabi SAW. Tetapi menjadi tradisi. Maka kemudian difitnah dengan berbagai macam tuduhan keji. Juga digelari dengan gelaran-gelaran yang buruk. Mungkin sebagai pengkhianat bangsa, mungkin sebagai pemecah belah umat, dan lain sebagainya. Gelaran-gelaran yang mau tidak mau itu pasti akan mereka dapatkan. Karena itulah sunatullah yang berjalan, takdir Allah yang berjalan pada hambanya. Maka beliau sampaikan bahwa mereka memiliki teladan dalam hal itu, ada pendahulunya. Sebaik-baik manusia yang Allah kirim, Allah utus untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, tetapi yang terjadi justru gelaran buruk. Dan orang-orang buruk itu saling bekerja sama di dalam upaya memusuhi, menghalang-halangi jalan perbaikan dengan berbagai macam cara, termasuk memperdaya kepada sesamanya dengan memuji keburukan, menghiasi keburukan dengan retorika yang indah, tapi hakikatnya menipu. Seperti Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami telah jadikan pada setiap nabi musuh. Tidak ada orang yang lebih baik dari seorang nabi, seorang rasul. Namun demikianlah bahwa orang-orang jahat, orang-orang buruk memusuhinya. Siapa mereka? Musuh itu syayatinal ins wal jin. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Ya, yang jauh dari ketaatan. Setan dari satona itu jauh. Menjauh dari ketaatan. Ada dari golongan manusia dan ada dari golongan jin. Kemudian dari golongan jin mengajarkan kepada golongan manusia trik-trik untuk mengelabui umat manusia sehingga terperdaya
terjerumus dalam keburukan, dalam kesesatan dengan menilai atau merasa itu hal yang baik, hal yang indah. Dengan istilah-istilah yang sangat mengesankan. Ada mungkin istilah menghormati kaum leluhur, istilah toleransi, dan lain sebagainya. Yang kalau kemudian dicermati, substansinya, hakikatnya itu adalah ada yang berupa kekufuran, ada yang berupa khilafus sunnah, ada yang berupa dosa, tergantung kasusnya masing-masing. Jadi itu sudah difirmankan oleh Allah realita dari musuh-musuh Rasul, dan demikianlah mereka yang menjadi penerus para Rasul, yang meneladani para Rasul baik dari sisi ilmu maupun pengamalan, maka akan mendapatkan hal yang sama meskipun berbeda kadar permusuhannya, tetapi pada prinsipnya sama, mendapatkan permusuhan dan gelaran. Nabi kita mendapatkan gelaran sahirun kadzab, tukang sihir lagi pendusta. Padahal sebelum beliau diangkat jadi Rasul, masyarakat Quraisy menggelarinya dengan gelaran yang sangat istimewa, As-Shadiqul Amin, yang orang yang senantiasa jujur dalam perkataannya dan menjadi kepercayaan masyarakatnya. Dia sangat terkenal dengan kejujurannya, sangat terkenal dengan amanahnya, sehingga apapun yang dikatakan pasti dibenarkan, dan mereka tidak pernah suudzon, tidak pernah khawatir untuk menitipkan amanah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika beliau mengajak kepada perbaikan, di mana mereka berada dalam kesyirikan, dalam ibadah yang tidak disyaratkan, lalu kemudian diajak kembali pada jalan yang benar, maka berubah statusnya menjadi sahirun kadzab. Predikatnya sangat mengerikan. Tukang sihir lagi pendusta. Dua predikat yang sangat buruk yang dia sematkan kepada seseorang. Dan itu dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan demikian secara umum juga para Rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun kadzdzab. Tidaklah Allah mengutus sebelum seorang Rasul kecuali mereka mengatakan sahirun kadzdzab, tukang sihir lagi pendusta. Itu realita yang didapati oleh para Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi Al-Firqatul Najiyah, melihat dari perjalanan pendahulunya, teladannya, lalu mendapatkan resiko gelaran, tuduhan, fitnah yang keji, itu adalah sudah termaklumi. Itulah resiko ketika kemudian berada di jalan kebenaran, mengajak manusia ke jalan kebenaran, maka itu resiko. Bahkan sebagaimana juga Nabi kita SAW menghadapi ancaman pembunuhan, pengusiran, maka juga seandainya kemudian itu dapatkan juga, itu adalah hal yang termaklumi. Ya demikianlah. Jadi itu resiko-resiko yang memang sudah tergambarkan, bahwa bisa jadi kemudian mendapatkan ancaman pengusiran, ancaman pembunuhan, atau pemenjaraan. Itu adalah sebuah resiko yang memang sangat memungkinkan untuk kemudian disandang oleh setiap siapa saja yang melakukan upaya perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang buruk.
Para pemirsa rahimani warahmatullah. Nah, pada poin yang kedua ini terkait dengan firman Allah Ta'ala dan juga apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang gelaran sarung tagap. Saya sampaikan beberapa poin faedah. Yang pertama, setiap pembawa panji kebenaran mendapatkan musuh. Ini tidak ada pembawa panji kebenaran kemudian dia mulus tanpa ada orang yang memusuhinya, yang membencinya, yang menghalanginya. Itu adalah sunatullah yang mesti akan dihadapi oleh siapapun yang membawa panji-panji kebenaran. Kemudian yang kedua, musuh kebenaran menghalalkan segala cara untuk menghadapi lawannya. Di mereka orang-orang buruk yang menjadi musuh para musuh kebenaran dan pembawa panji-panji kebenaran, maka mereka akan menghalalkan segala cara. Apapun bisa mereka lakukan. Selama mereka memiliki perhitungan kemampuan untuk bisa melakukannya, seburuk apapun, sejahat apapun mereka akan lakukan. Jadi kalau hanya memberikan gelaran yang buruk, tujuan keji, fitnah keji, itu adalah hal yang mudah untuk mereka lakukan. Mereka tanpa takut dosa atas semua hal tersebut. Demi supaya manusia jangan sampai kemudian terpengaruh dengan kebenaran yang disampaikan oleh pembawa panji-panji kebenaran tersebut. Permusuhannya sangat nyata, kebenciannya sangat nyata. Maka lesan mereka tidak segan-segan untuk memfitnah, memberikan gelaran buruk, bahkan tindakan mereka pun ya tidak segan-segan untuk kemudian melakukan tindakan represif, tindakan yang zalim, aniaya secara berlaku supaya berhenti dari perjuangannya dalam membela panji-panji kebenaran. Meskipun terkadang mereka di dalam melakukan tindakan tersebut ya merasa itulah jalan yang harus ditempuh. Karena setan telah menghias-hiasi, telah membisik-bisikkan kepada mereka. Dibisikkan dengan ini demi persatuan bangsa, ini demi kemudian kemaslahatan, ini demi kemudian berjalannya apa yang menjadi budaya lokal dan sebagainya. Intinya setan menghias-hiasi terhadap apa yang mereka lakukan sehingga dengan penuh perjuangan untuk menghalangi dakwah sebagaimana dahulu pembenci dakwah Rasul, maka mereka pun bersungguh-sungguh untuk kemudian menghalangi Rasul tersebut. Kemudian yang ketiga, musuh kebenaran bisa berupa setan. Musuh kebenaran berupa setan berwujud jin dan manusia. Jadi yang akan menghalang kebenaran itu bisa setan dari kalangan jin dan bisa setan dari kalangan manusia, dan mereka satu dengan yang lainnya saling kerjasama. Kemudian yang keempat, bahwa hakikat sesuatu itu pada substansinya, bukan pada kulit luarnya, bukan pada namanya. Kita dengarkan dari firman Allah tadi bahwa mereka sebagian terhadap sebagian yang lainnya saling membisikkan perkataan yang indah tetapi hakikatnya menipu. Dan demikianlah trik dari musuh kebenaran. Mereka akan menghiasi, akan menyebutkan, memberikan penilaian indah, gelaran-gelaran indah pada keburukan, pada tokoh-tokoh keburukan, pembawa panji-panji keburukan
yang itu membuat orang yang tidak mengetahui substansi baik itu buruk terperdaya. Maka kita wajib mengetahui hakikat sesuatu yang dinilai tersebut. Sehingga ketika kemudian kita mengetahui hakikatnya, substansinya, meskipun penilaian masyarakat sangat buruk, tetapi hakikatnya kebaikan, maka itu tetap baik walaupun dicap dengan keburukan. Sebaliknya, meskipun dinilai dengan sesuatu yang sangat indah, sangat menggiurkan, tetapi hakikat yang dinilailah buruk, jahat, maka itu sebuah keburukan dan kejahatan. Maka jangan terperdaya dengan predikat, dengan gelaran, dengan sebutan. Tetapi ketahuilah segala sesuatu hakikatnya. Apa yang ada di dalamnya. Maka kita diberikan oleh Allah Ta'ala akal untuk kemudian menilai berdasarkan apa yang Allah firmankan, kemudian Nabi sabdakan. Kita diberi hati, padahal gunakan untuk kemudian merenung. Dan kita diperintahkan untuk bersandar kepada Allah, maka mohon kepada Allah petunjuk supaya kita tidak terperdaya. Jangan pernah bergantung kepada kemampuan yang kita miliki. Pede dengan apa yang kita bisa. Tetapi jangan lupa untuk terus bergantung kepada Allah, termasuk dalam hal untuk mendapatkan pilihan dari Allah dari berbagai macam simpang siur atau silang pendapat, permusuhan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, mana yang terbenar, mana yang terbaik. Kita memohon kepada Allah untuk menjadi bagian darinya. Kemudian yang kelima, bahwa musuh kebenaran akan memutarbalikkan fakta tentang penilaian kepada pembawa panji kebenaran. Jadi itu merupakan langkah mereka. Jadi memutarbalikkan fakta. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang penyeru kepada kebaikan dikatakan penyeru kepada kejahatan, yang penyeru kepada kejahatan dikatakan sebagai penyeru kepada kebaikan. Jadi itulah realita yang ada, yang apabila kita pelajari Alkitab atau Sunnah kita akan dapatkan tentang hal tersebut. Ya, kemudian pada poin yang terakhir dalam pasal ini beliau sampaikan, poin yang ketiga, Su'ila Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz anil firqatin najiyah faqal hum as-salafiyun wa kullu man masya ala tariqati salaf as-salih ar-rasul wa sahabatihi wa sahabatuhu ar-rasul wa sahabatihi. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang al-firqatun najiyah. Maka beliau menjawab, mereka salafiyun, itu setiap orang yang meniti jalan salafus saleh, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Itulah firqatun najiyah. Lalu beliau tutup dengan hadi ba'du manahid wa alamat al-firqatun najiyah wa sa'takalamu fi al-fusul al-qadimah min hadzal kitab min an aqidah al-firqatun najiyah lati hiya at-taifal mansurah itakuna al-aqidatiha insyaallah. Nah, demikianlah sebagian dari prinsip-prinsip jalan hidup dan alamat firqatun najiyah. Maka nanti saya akan bicara pada pasal-pasal yang berikutnya dari kitab ini tentang akidah firqatun najiyah, yang tidak lain adalah mereka firqatun atau ifal mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah supaya ya kalian betul-betul berada di akidah tersebut, insya Allah. Nah, demikianlah Pak, para pemirsa rahimani wallah, kajian kita pada sore ini terkait dengan alamatul firqatun najiyah. Semoga bermanfaat dan masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan barangkali dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan. Bahagia seperti apa yang dimaksud ya Ustaz? Qadarullah, saya baru hijrah dari pemahaman yang sebelumnya dan sekarang saya merasa ada ketidakbahagiaan dalam hati karena merasa dijauhi oleh saudara-saudara saya dan termasuk kedua orang tua saya.
sekarang dinilai menjadi berbeda di antara keluarga besar. Mohon penjelasannya Ustaz dan nasihatnya. Syukran. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan Anda dalam hijrahnya kepada yang lebih baik. Ikhwah fillah, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, bahwa setiap orang yang berjalan di atas jalan kebenaran pasti dia akan mendapatkan ujian. Asiban nas ayakul amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia bebas mengatakan saya beriman lalu kemudian tidak diuji? Dan secara tabi'i bahwa ujian adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Itu adalah tabiat manusia. Dia tidak merasa nyaman dengan ujian, dengan bala yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ketidaknyamanan tersebut itu bisa kemudian tertepis, karena itu sesungguhnya lah masalah hati. Dengan apa? Dengan bahwa ketika kemudian kita berjalan di atas kebenaran, kita yakin bahwa jalan hidup yang kita tempuh benar berdasarkan dalil-dalil yang ada. Lalu ketidaknyamanan yang ada adalah sebagai konsekuensi, sebagaimana juga dulu pendahulu kita, para rasul, para sahabat soleh pun mendapatkan hal yang seperti itu. Ada di antara mereka yang kemudian juga bahkan kemudian diusir oleh orang tuanya, dijauhi oleh kerabatnya. Kemudian mereka tetap berpegang teguh. Karena di dalamnya ada kenikmatan yang segera Allah akan berikan. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti. Sebagaimana dalam sabda Nabi, antara kasanillah awadi Allah minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengannya. Maka kenikmatan kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya selama ini itu akan tergantikan, akan ganti dengan kenikmatan yang lain yang Allah ridho terhadapnya dan kita ridho terhadapnya. Yang dibutuhkanlah kesabaran. Karena al-qabid al-haq itu orang yang berpegang teguh dengan kebenaran seperti pemegang bara api, memegang bara api. As-sabr al-haq, al-qabid al-jamr. Jadi yang bersabar adalah kebenaran itu seperti memegang bara api. Berat memang. Tetapi kalau kemudian kita mampu untuk kemudian bertahan, ujian itu bersifatlah sementara. Untuk kemudian apakah dia bersungguh-sungguh atau kemudian dusta di dalam hijrahnya. Maka jangan lupa untuk memohon pertolongan Allah, kekuatan untuk bertahan di atas kebenaran. Dan yakinlah bahwa orang-orang yang kemudian membencinya, mengucilkannya itu karena kejahilan. Dan dengan izin Allah, dengan kesungguhan kita di atas kebenaran, maka mudah bagi Allah untuk kemudian meluluhkan hati mereka. Karena inna qulubal ibad baina isba'i min asabi rahman. Bahwa hati-hati para hamba itu adalah di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Allah membolak-balikkan kapan dia berkehendak, sesuai dengan dia kehendaki. Dan betapa banyak dari pendahulu kita yang mereka berpegang dalam kebenaran, awalnya mendapatkan permusuhan dari kerabat terdekatnya. Tetapi kemudian justru akhirnya kerabat terdekatnya menjadi pendukung yang paling utama. Maka husnuzonlah kepada Allah Ta'ala dan teruslah mendidik diri untuk kemudian lebih tahu tentang kebenaran dan bersabar untuk menjalaninya. Maka Allah bersama setiap orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, coba. Apa Ustaz di luar tema ingin bertanya, apakah memasang tulisan Arab yang berlafazkan Allah di dalam kaca atau badan mobil termasuk penghinaan terhadap lafaz Allah? Walau alam, kalau kemudian selama tempatnya bukan di tempat yang terhina, maka tidak termasuk penghinaan. Tetapi itu khilafus sunnah, artinya tidak ada sunnahnya untuk seperti itu. Jadi kalau masuk kategori penghinaan, walau alam, insya Allah tidak. Tapi ya aula tarku. Jadi untuk tidak melakukannya itu lebih
lebih baik karena bukan di situ penempatan lafzul jalalah Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikianlah para pemirsa rahimani warahmatullahi kajian kita pada sore ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi saya dan juga teman-temannya bahwa kita masing-masing punya kewajiban untuk berjalan di atas kebenaran, dan kita punya masing-masing akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan, kita perbuat. Dan nanti di akhirat maka tidak ada seorang pun yang bisa kemudian menolong kita apabila kita sendiri tidak menolong diri sendiri ketika kehidupan di dunia ini. Maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala untuk berjuang menuju jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم